Beliau ini sangat terkenal sebagai salah satu orang yang membuat banyak sekali music video di Indonesia. Betul sekali ya. Dan yang berkualitas. Ya, yang kita harus bawahi adalah berkualitas, berkualitas ya. Betul-betul. Tapi harus nabung juga ya untuk mendapatkan MV yang berkualitas ya. Tolong digaris bawahi ya. Gitu. Jadi, tapi kan sebanding dengan teknologi-teknologi yang beliau hadirkan di Indonesia. Betul. Apalagi pada saat itu kan kita baru bangkit dari pandemi ya. Supaya teman-teman musisi tetap bisa berkarya. Orang tuh kayaknya gimana ya. Mas Upi tuh selalu punya jawabannya. Langsung dibocorin namanya. Langsung udah di-spill namanya. Siapa lagi kalau bukan Mas Upi Guava ya. Yang hadir di sini. Selamat pagi Mas Upi Guava. Gila, manis banget seperti guava ya. Gimana ya banget. Alhamdulillah baik sekali. 2025 kayaknya bakal jadi tahun yang seru banget. Amin. Kenapa? Karena udah tahu bakal cuan gitu ya. Terlepas dari cuannya, tapi ada karyanya yang akan dihasilkan. Karena kita dengar-dengar nih bakal bikin satu film judulnya Pelangi di Mars, betul? Iya, kita lagi perjalanan kurang lebih di persentase yang ke-80 lah. Udah cukup lama sih, udah dari intensifnya udah hampir setahun, tapi sebenarnya ide ini udah digarap udah dari pandemi sih sebenarnya. I see. Gitu. Bentar, udah 80%, 20%-nya lagi kira-kira kurun waktu berapa lama lagi butuh waktunya nih? Tergantung. 80% terukur karena gimana jelasinnya ya? Decision kreatif sudah done. Tinggal bicara apa sih apa ya istilahnya, kalau pekerjaan tuh mungkin pekerjaan finishing yang tidak membutuhkan decision kreatif, artinya cepat atau lambat berhubungan dengan investasi terhadap jumlah manusia yang ngerjain lah. Gitulah. Yang part-part yang beratnya udah lewat semua. Udah selesai gitu, semuanya, tinggal 20% lagi nih ya. 20% ini tergantung berapa banyak orang yang lembur ya. Udah digodok itu aja ya Mas ya. Tapi mengingat libur di 2025 banyak ya, mungkin Mas Upi juga bakal yang kayak yang kayak gini-gini nih bikin gue lama nih. Iya benar-benar. Long weekend banyak cuti. Cuti bersama mulu gitu ya. Nah, tapi ngomongin soal yang satu ini menurut gue emang gebrakan banget ya yang dilakukan oleh seorang Upi Guava gitu. Jadi mungkin buat Detikers yang sudah akrab atau belum akrab dengan Upi Guava, biasanya kalau misalnya ngomongin film, Mas Upi tuh sebetulnya udah pernah bikin film ya Mas, tapi dokumenter waktu itu ya. Film panjang ya. Film panjang gitu ya. Kemudian juga ya itu sering banget terkenalnya ngegarap musik-musik video dari musisi-musisi papan atas Indonesia tapi dengan teknologi XR-nya. Nah, sekarang mau dibikin ke movie yang mana gue sempat mikir, berarti versi lebih panjangnya ya, karena nonton MV yang 3 menit aja tuh kayak udah dipuaskan secara visual nih Mas. Tapi pasti yang namanya film gak cuma masalah visualnya aja terpuaskan, tapi whole konsepnya pasti kan juga berbeza ya Mas ya gitu. Jadi ini berapa lama membutuhkan keberanian gitu Mas untuk akhirnya gue udah saatnya bikin film nih gitu. Nggak, kalau film ya sebenarnya dari awal sekali gue ngedirect tuh emang pengennya bikin film. Kayaknya semua orang deh. Tapi ada yang terjebaknya ke wedding, terus ke MV, ke iklan. Yang penting tiap minggu ada ya wedding. Ya biasalah cicilanin banyak. Realistis banget emang. Wedding tuh udah paling aman Mas. Nggak ada deh orang dari awal saya mau jadi filmmaker wedding kan. Pasti bikin film gitu. Bener. Tapi di zaman sekarang same day edit tuh sangat terkenal sekali ya. Dan gue melakukan itu loh. Iya. Dan itu butuh orang yang memang cekatan banget karena same day edit cuy. Tapi actually gue tuh banyak belajar dari mereka. Nggak tahu, buat gue tuh wedding, video klip, iklan itu proses gercep. Belajar apa ya? Ya bagian dari proses lah. Gue hari ini even gue bikin iklan, itu gue melakukan same day edit. Film pun gue same day edit. Oh iya? Tapi bukan artinya selesai hari itu. Tapi ternyata mengedit di hari yang sama itu sangat apa ya? Lu jadi tahu, ini kurangnya apa, ininya apa, masukan buat syuting besoknya dan lain-lain. Gue belajar dari mereka sampai hari ini, iklan, video klip. Iya, jadi gak ditumpuk di akhir gitu ya. Enggak, tapi pekerja keras banget. Karena biasanya, let's say kalau orang baru syuting gitu ya, syuting di hari itu misalnya untuk film gitu, untuk hari itu ngabisin scene di hari itu, mereka pasti selesai syuting capek banget dong. Kalau dirimu masih sempat-sempatnya dengan same day edit, berarti emang dirimu passionate banget di situ ya. Gak bisa tidur maksudnya ya. Iya sebenarnya sih lebih ke cara kerja, sistem kerjanya. Gue punya sistem kerja entah gimana ya, dari supaya di saat syuting gue bisa sementara gue ngambil scene nih gitu ya, terus waktu senggang untuk persiapan scene berikutnya kan udah ada asisten biasanya, itu biasanya gue ngedit, bukan karena gue jago ya, karena ada sistemnya aja. Kita bikin cara kerja yang kayak gitu efisien supaya nextnya misalnya
ada yang salah atau ada yang kurang. Itu juga kita lakukan di film Pelangi di Mars kemarin. Saat syuting di hari keberapa, gue ngerasa ada scene yang ini kayak harus gue ulang nih kayaknya nih gitu. Udah akhirnya di hari keberapa kita ngulang beberapa scene yang kita anggap kurang bagus. Ya karena ya cara kerja kali aja ya, pola kerja kali ya. No wonder dia dapat nominasi film dokumenter panjang terbaik FFI 2021 guys. Luar biasa karena kerja dan passionnya, ya kan. By the way itu masih bisa ditonton di Netflix sampai sekarang ya Detikers ya, sudah diupload dari tahun 2020 yang lalu gitu. So Mas Upi, ada perbedaan nggak syutingnya? Karena kan mungkin mengandalkan banyak teknologi ya, nanti lebih ke post pro kali ya, gue mikirnya gitu. Atau sebetulnya syutingnya juga sama ribetnya sih Mas? Kalau ribet, sebenarnya konsep teknologi kan memudahkan harusnya kan. Jadi syutingnya lebih singkat nih. Iya, harusnya sih gitu. Harusnya. Secara teori kan gitu. Namun, tapi akhirnya kejebak sendiri. Udah ribet banget. Main namunnya ya. Kebayang lagi gue. Iya kebayang kan. Maksudnya enggak, ribet itu karena gini, karena tidak semua orang kan kalau bicara video klip kan timnya kecil ya. Emang tim internal kita aja gua yang ngerjain. Jadi udah terbiasa dengan cara kerja gue yang seperti itu gitu. Saat film kan beda nih, timnya lebih luas lagi dan banyak sekali orang-orang yang baru kerja sama gue bareng-bareng nih. Udah gitu ya film mungkin lebih ke storytelling. Jadi bukan soal teknis doang. Jadi which is storytelling kan acting, kita bicara blocking, bicara hal yang non teknis sebenarnya goalnya film. Nah di situ ya kelihatan, maksudnya some people tuh butuh waktu untuk tidak gagap terhadap ya biasa syuting di lokasi yang ada anginnya, ada matahari, tiba-tiba LED background gitu. Tapi menariknya mereka semua sangat cepet ya, karena syuting sci-fi kan ribet ya, karena banyak alat baju astronotnya aja dipakainya bisa setengah jam kan. Setiap kita set up, mau pipis aja bisa sejam. Karena buka, pasang lagi. Iya kan, itu sangat ribet kan. Belum lagi setiap mau take ada lampu yang harus dinyalain, lampu ini. Kabel nggak boleh salah, continuity. Udah gitu, set kan juga selalu tidak, bukan kayak set rumah gitu loh. Pesawat luar angkasa tuh gimana sih, atau bangun-bangunan di Mars. Nggak kebayang sih kalau kita ngelakuinnya nggak di XR gitu. Kalau ngelakuin di set asli, pasti itu ruangan bakal sumpek, ribet. Banyak orang berdebu, kebayang gak sih maksudnya? Jadi jauh lebih menyenangkan. Kita bisa ketawa-tawa gitu, bisa pasang musik, bisa segala macem gitu. Tapi Mas ini kan sesuatu yang baru kan di Indonesia ya. Jadi sebetulnya buat semua orang including you gitu, ini tuh kayak mainan baru banget ya. Maksudnya banyak orang yang belum experience sebelumnya gitu. Jadi sama-sama execute bareng di sini. Nah ini menarik, gue tuh sangat beruntung ketemu sama partner-partner yang emang percaya dengan gagasannya. Bukan hanya bicara filmnya ya, dengan cara gue ngerjainnya. Karena actually kita tuh kayak nebas hutan sih. Nebas hutan? Iya, maksudnya gini, ini film tuh agak unik. Ini bukan film animasi dan juga bukan live action. Ini gabungan kedua-dua aja. Animasi pun kita pakai teknologi yang berbeda sama animasi pada umumnya. Kita pakai namanya game engine, Unreal Engine. Itu belakangan tuh lagi shifting lah. Teknologi animasi itu lagi shifting dari software yang umum mereka pakai sebelumnya ke teknologi game engine. Which is itu berubah banyak hal. Belum lagi syuting live action pakai XR teknologi dan lain-lain, itu juga hal baru lagi. Jadi semua tuh hal baru. Kita bahkan tuh kayak misalnya kita bicara bikin film ada 20 steps gitu ya. 20 teknologi 20 langkah. Itu kita pas langkah pertama, yang keduanya kita belum tahu. Belum tahu mau diapain. Hah? Kok bisa? Ya udah, kita believe sama, kita bikin workflow secara acuan dengan melihat teknologi lagi mengarah ke arah sini. Kira-kira 6 bulan lagi bakal ada teknologi ini. Kita mencoba meramalkan arah teknologi kemana. Dan ini kita buat seiring dengan ada update baru untuk ini. Yuk kita kerjain next step. Jadi kita juga gak mau nih bikin film nih dengan cara yang sulit. Tau-tau pas udah jadi AI dan lain-lain, gini dong mah gampang gitu. Bener-bener. Kita pengen adaptif sama teknologinya. Kita bahkan pernah menunda 6 bulan satu proses animasi, karena ada pilihan kita mendingan dengan cara yang kita udah pahami, which is rumit dan agak lama, atau kayaknya 6 bulan lagi akan ada satu update teknologi di mana ini akan jadi kita meeting bareng. Nah bersyukur gue ketemu partner-partner yang sangat open terhadap hal-hal seperti ini. Gue buka forum, ini bakal begini-begini, pilihannya ini.
Akhirnya oke deh, kayak tunggu 6 bulan. Akhirnya kita tunggu 6 bulan. Bener-bener ya, teamwork makes the dream work gitu ya. Tapi Dan artinya soalnya berarti kan paralel ya, antara dirimu lagi ngerjain pekerjaan dirimu sekarang sebagai seorang sutradara, in the meantime dirimu juga keep updating yourself with all those things yang terjadi di luaran sana. Harus sih, iya kan? Iya. Sedangkan biasanya kan sutradara tuh dia akan fokus ketika gue lagi ngerjain satu film misalnya, gue udah gak mungkin ngeliatin yang lain, gue cuma akan fokus sama ini doang. Iya bener. Tapi dirimu ngebagi. Wah gila. Karena gue seneng kali ya. Gue tuh seneng sama, nggak tahu, yang bikin gue pengen jadi filmmaker karena gue tuh tubuh sama film-film kayak Back to Future, Star Wars, nggak tahu ya, kayak E.T. Gue masa kecil gue tuh nonton E.T. kayak wah you are what you see banget gue sih. Gue pengen jadi kayak Steven Spielberg. Itu yang bikin gue hidup. Nah, dunia nyata mengarahkan gue ke job-job harian yang ya kadang menyenangkan, kadang enggak. Tapi kan hidup juga kadang-kadang kita harus melakukan hidup. hal yang kita betul. Aja to keep my sanity aja di luar pekerjaan ini, gue tetap ngehidupin passion gue melalui itu tuh. Gue suka ngoprek-ngoprek dari dulu. Gue suka science. Gue kuliah gue bahkan product design gitu. Hah? Iya, kuliah gue product design. Gue suka ngoprek sih orangnya dari dulu. Jadi ya udah coba ngoprek yang berhubungan sama film gitu, biar balance aja hidup gue. Ini ngaco lagi nih ya. Ini sebelum kita lanjutin lebih dalam lagi, mungkin ada di antara detikers juga yang ngerasa itu lagi ngomongin apa sih sebenarnya. Nah, XR ini tuh apa sih? Nah itu gitu. dia. Jadi ini tuh Mas Upi saat ini lagi memproduksi film Pelangi di Mars, di mana produksian filmnya itu nggak cuma film biasa, tapi seperti yang disampaikan tadi antara pertengahan antara animasi sama live action, menggunakan teknologi namanya XR. Ya, teknologi syutingnya kita sebut itu studio extended reality. Itu tuh apa sih Mas? Boleh diceritain sedikit nggak? Karena ada yang nyarungnya tuh kayak ini mah green screen. Nah gitu Mas, apa bedanya itu? Jadi gini, bedanya adalah mungkin beda sama green screen ya. XR itu sebenarnya teknologi namanya virtual productions. Itu sebenarnya tuh evolusi dari dulu tuh orang syuting pakai proyektor belakangnya, tau gak sih? Tahun-tahun 80-an pernah lah pakai proyektor, ada lagi pakai kain backdrop gitu misalnya. Iya, ini kita ganti dengan LED screen. Jadi ruangan itu actually itu dari LED screen, tapi yang diproyeksiin di LED screen itu bukan gambar atau video, tapi adalah 3D. 3D itu dunia 3D. Seperti kita main game Counter Strike, GTA, dunia 3D. Jadi kelebihannya apa bedanya? Kalau kameranya gerak, gambar 3D-nya itu ikut menyesuaikan sehingga ada kesan 3 dimensi. Iya. Jadi angle-nya juga berubah juga. Angle berubah. Jadi kita kayak ada di tengah-tengah dunia itu, makanya disebut XR, Extended Reality. Itu tuh kan kayak turunannya VR, virtual reality, augmented reality. Ya, teknologi metaverse sih lebih tepatnya. Jadi di kameranya tuh ada kamera tracker istilahnya. Sebenarnya mirip sama News sih. Kalau kamera gerak kan ikut. Iya betul. Cuman bukan green screen tapi LED background. Paling gampang melihatnya tuh study case yang paling umum itu di film seriesnya Star Wars Mandalorian. Itu pertama kali teknologi ini dipakai secara masif di industri film. Setelah itu banyak, bahkan film Batman yang terakhir kan juga full LED, full gitu? XR. Iya. Banyak sekarang tuh adegan-adegan pesawat, mobil di Hollywood tuh udah nggak lagi pakai lokasi asli, adegan car shot, adegan pesawat, adegan jadi even kayak Money Heist itu beberapa scene perampokan banknya juga pakai teknologi yang sama. Artinya XR ini di Hollywood, bahkan nggak hanya di Hollywood ya, di seluruh dunia udah jadi metode yang umum, tapi tidak untuk the whole movie. Nah, kita di sini for the whole movie, itu bedanya. Wow, really? Iya. Kita nggak pakai lokasi asli sama sekali. Untuk di Indonesia sendiri, berarti ini baru pertama kali dilakukan sama Mas Upi? Kalau part bagian dari film sudah ada beberapa, karena studio kami kan udah beroperasi dari tahun 2023. Wah, keren. Udah ada beberapa film yang masuk, tapi masih 1-2 lokasi atau adegan mobil. Nah, ini kita emang the whole movie kita desain dari awal, emang mempergunakan teknologi ini gitu, emang dari awal. Sebagaimana sih tadi timnya Mas Upi bilang gitu ya, kalau si cast-nya let's say gitu kan ini melibatkan aktornya juga ya, mereka mengalami kayak bingung juga gak sih dengan syutingnya, terus sebetulnya syutingnya sama aja. Karena aku pernah inget nih waktu Mas Upi ngedirect Ariel dulu di Noah buat yang salah satu MV-nya, Mas Upi tuh berdebat dengan Ariel kayak lu harus pakai jamblang ya di sini supaya sama dengan yang dulunya. Nah, kayak mereka tuh artinya kan masih agak kaget juga gitu dengan kayak ini kayaknya bisa deh, enggak, tapi Mas Upi sedetail itu gitu. Nah, apakah ada treatment seperti itu juga kepada cast-nya untuk mereka tuh supaya bisa mendukung the whole movie juga gitu, Mas? Kalau dikaitkan sama XR ini sendiri, sebenarnya apa yang mereka rasakan di lokasi syuting itu yang kelihatan di screen.
Jadi bedanya sama green screen kan kita harus ngebayangin di ruangan hijau, ngebayangin pesawat. Kalau ini enggak, ini bener-bener saat kita ada di situ, ya bener-bener itu yang kita rasain, lantainya asli, hanya bedanya backgroundnya beberapa part itu dari LED screen. Tapi kalau kita ngelihat monitor gitu ya, kan kita selalu punya monitor yang mengarah ke arah aktor. Betul. Supaya dia bisa ngebayangin. Ya what you see di lokasi adalah hasilnya. Jadi itu bedanya sama green screen. Tidak terlalu banyak butuh imajinasi. Selama yang kita rasain emang lokasi aslinya. Cuman mungkin bedanya nih, contoh kalau outdoor kita kadang-kadang ngerasain angin gitu misalnya. Ini kan nggak ada anginnya. Ya, tapi since ini di Mars juga anyway, jadi nggak ada anginnya, tidak ada gravity. Bahkan mereka lebih, wah di Mars beneran. Kita bikin kayak flooring luas gitu Mars, batu-batu kita bikin real. Tapi bendera di bulan bisa berkibar, Mas? Mars bisa. Oh iya. Mars bisa. Bisa ya. Oke, aman ya berarti ya. Aman. Ya gitulah. Pokoknya kita bikin set Mars. Lantai pesawat kita bikin semua. Memang beberapa backgroundnya disupport by LED, itu aja bedanya. Aku ngebayangin, Mas, berarti every scene itu kan backgroundnya akan berbeda. Berarti dirimu akan ngedesain every scene itu dengan background yang berbeda-beda juga. Ya, si 3D-nya berbeda-beda. Sudah. Hah, segitunya? Iya, sudah. That's why dirimu butuh waktu lama banget ya. Kita udah memulai ini sejak awal tahun 2024 sebenarnya. Jadi proses pertama yang kita lakukan setelah script lock ya. Script kita udah lakukan dari tahun sebelumnya, bolak-balik. Kita mulai produksi tahun ini, hal pertama yang kita lakukan adalah kita sebut motion capture. Jadi kita meng-hire aktor, body actor lebih tepatnya, untuk memerankan semua pemeran robot. Kan banyak cast robot kan. Iya. Nah, teknologinya yang kita pakai memakai namanya motion capture. Tau kan kayak film Avatar yang pakai baju suits gitu. Iya. Kita yang jadi turuk baktonya gitu ya, misalnya. kayak gitu. Kita bulan Maret selama sebulan kita melakukan aktivitas itu, namanya shooting mocap kita sebut. Shooting motion capture. Ini juga hal baru karena biasanya animasi itu dilakukan dengan animator kan. Pakai mouse digerakin. Kali ini kita pakai aktor. Karena buat gue pribadi, gue suka berkomunikasi sama orang dibanding misalnya ngomong sama animator, gue maunya gini. Gue lebih suka apa orang karena dia ngasih nyawa kan. Jadi semua robot itu ada nyawanya gitu. Bukan hanya sekedar animasi. Itu aja teknologinya kita bikin dulu. Kita bikin dulu. Karena motion capture suits yang kita lihat di film kayak Avatar tuh, itu mahal sekali harganya. Dan satu baju per baju, sedangkan kita saat itu belum tahu kalau kita mau beli pun bajunya mau ukuran S, XL apa L, kan belum ada aktornya. Jadi kita antara kalau kita pesan bajunya misalnya inden 2 bulan, kita belum tahu nih yang bakal pakai siapa. Kalau salah beli gimana? Jadi banyak pertimbangan. Akhirnya teknologinya kita ngobrol sama tim internal kita, kayaknya sudah bisa nih kita buat sendiri. Butuh waktu berapa? 3 bulan. Ya udah kita buat dulu 3 bulan. Kita bikin teknologinya bahkan nggak pakai suits. Iya. Jadi tanpa baju kayak gitu. Jadi kita hanya pakai multiple kamera di set. Jadi kamera itu akan menangkap titik-titik orang yang si aktornya. Ya udah itu kita transfer jadi animasi. Pokoknya bener-bener nebas hutan deh. Pokoknya gila banget deh. Buka jalur sendiri ya Mas ya. Betul, nebang sendiri. Oke. Enggak, ini udah membayangkan aku ya. Enggak, soalnya ini bener-bener kayak ngawang. Itu dia, ngawang. Gila, modalnya gede banget dong. Gue ngomongin dapur dikit ya. Tapi maksudnya gue kebayanginnya soalnya gini, dirimu membuat teknologi sendiri. Ya memang mungkin bisa dipakai untuk jangka panjang gitu ya, those teknologi. Tapi kan ketika dirimu harus membuat itu untuk sebuah film baru, itu kan resikonya gede banget dong, Mas. Iya benar. Nggak gini, kalau modal dalam pengertian divaluasi pekerjaan kami tentunya mahal. Tapi kan kita kan tim. Dari awal kita ngebangun namanya Dos Guava, studio kami gitu yang emang fokus teknologi. Di situ ada orang IT, ada orang apa, semua internal. Jadi tentunya oke, lu butuh berapa 3 bulan? Ya kita tim internal kita aja. Jadi ada ekosistem sendiri di dalam situ ya. Iya, kita nge-hire pihak freelancer tuh hanya saat syuting aja. Segala pekerjaan animasi, teknologi yang kita buat untuk setiap tahapannya segala macam kita lakukan secara internal. Jadi kita nyiapin infrastrukturnya dulu nih. Kayak orang mau pergi ke mana gitu ya, nyiapin jalan tolnya dulu sendiri gitu. Makanya jadi emang bahasanya emang nebas hutan. Segitu nebas hutannya. Tapi berarti kalau misalnya ini sudah berhasil, kedepannya kalau misalnya orang mau bikin film bisa akan dong jauh lebih sebenarnya mudah, kan, akan jauh lebih gampang, jauh lebih murah, jauh lebih cepat.
Jadi kayak punya blueprintnya. Makanya kita apa sih kayak goalnya tuh, yuk kita create sebuah teknologi to make everyone easier gitu loh. Setidaknya untuk orang-orang yang suka film-film yang tidak realis ya, sci-fi apa dan lain-lain, jadi mungkin. Karena nih udah kita siapin nih teknologinya, gampang, lebih murah kok, lebih murah gitu, jauh lebih murah gitu-gitu. Jadi makanya buka jalannya sekarang ya Mas ya, supaya hopefully nanti ke depannya tuh apa-apanya tuh udahlah Mas Upi merem aja gitu. Iya, karena jujur ya, sering banget gue tuh ngerasa kita banyak dibohongin. Bukan, gue gak bilang dibohongin ya, mungkin bahasa gue salah. Tapi gini loh, gue sering banget ngerasa kayak, ada nih perusahaan dari Hong Kong, dia bawa teknologi ini ke Indonesia. Pas gue lihat, gitu doang gitu. Ngerti gak sih, kayak kita bisa lagi gitu loh. Nggak tahu, kayak ngerasa gatel aja ngelihatnya gitu. Kita bisa, kenapa harus dari luar sih gitu. Tapi ini mungkin yang dirasain sama, karena biasanya kalau zaman dulu kan kita bikin iklan harus sampai ke Thailand gitu, kemana. Kenapa enggak kalau kita yang bikin sendiri? Jadi orang-orang kalau mau bikin ya udah lu ke Indonesia dong gitu. Itu dia. Kan dulu gue juga bikin iklan, gue juga puluhan tahun bikin iklan, dan segitu mewahnya industri iklan. Post harus di Bangkok. Hanya pernah gue pikir ini sih bisa di sini gitu. Nggak tahu ya. Mungkin ada alasan lain, mungkin gue nggak tahu. Tapi nggak fair aja. Maksudnya gini, kita punya industri kreatif yang sangat baik. Saya pernah ngobrol nih sama seorang DOP dari Venezuela. Dia bilang, kalian tuh beruntung loh di Indonesia. Lu tuh bikin film, nggak perlu dijual ke luar negeri, udah bisa nggak hanya balik modal, bisa untung beribu-ribu kali lipat. Betul. Gue di negara gue nih harus dijual ke 50 negara untuk BIP doang. Iya juga. Karena market lokalnya tuh sempit, harus dijual ke mana-mana. Ngerti? Maksudnya kita tuh ada di tempat di mana industri kreatif sangat subur dan gampang. Otomatis orang-orang yang berimajinasi liar harusnya makin gampang ditemukan di sini. Tapi infrastrukturnya yang kurang, karena tidak banyak orang fokus pada infrastruktur kreatif. Orang fokus pada grooming orang kreatifnya sama industrinya. Tapi ruang bikin salahnya kan nggak ada. Kalau di musik mungkin lebih maju, karena di musik tuh kita rekaman di rumah gitu ya, pakai komputer. Home recording aja. Home recording. Boleh bikin salah dong, main gitar, salah nih. Sampai perfect baru kita lempar keluar. Film kan nggak bisa. Kita syuting di lokasi harus bener gitu. Ya nggak sih? Nah, teknologi itu kan gunanya kan buat itu, supaya filmmaker boleh bikin salah, boleh nggak harus you have to make the right decisions before you go to the war gitu. Iya dong, kita boleh bikin salah dong. Gitu. Nah, itu dia, tidak banyak pelaku industri kreatif yang fokus pada infrastruktur itu. Nah, gue karena merasa ini mainan gue, ini dunia dari gue dulu gitu ya. Ya udahlah, gue aja yang bikin sama teman-teman, tentunya rame-rame gitu. Yuk kita bikin yuk gitu. Jadi atas kepercayaan diri itu juga, bahwa kita tuh sebetulnya marketnya udah ada, tinggal lo tuh berani gak sih untuk execute ini aja gitu ya Mas ya. Iya, dan resikonya cenderung kecil kalau kita lihat ya, kita bandingkan sama Malaysia aja. Mereka bikin film untuk bisa BIP aja resikonya besar loh. Kita sangat bisa dibilang ruang bikin salahnya banyak. Kita bikin film sekali nggak laku, masih ada second chance gitu. Kalau kita orang Singapura mungkin nggak bisa, karena modalnya terlalu besar dan marketnya terlalu kecil. Betul. Dan mungkin kalau misalnya kemarin-kemarin kita sempat mengkampanyekan gitu ya, untuk kayak ya lu nonton film dalam negeri dulu, karena kalau misalnya kita nggak jadi raja di negara sendiri tuh susah banget gitu. Industrinya nggak pernah berkembang. Nah sekarang waktunya kita untuk nuntut industrinya berkembang nggak. Nah sekarang dirimu yang lakukan adalah salah satunya dengan mengembangkan industri perfilman ini untuk dengan hal yang baru lagi. Ya, just doing my part lah. Maksud gue nggak bisa bilang mengembangkan industri itu sangat itu beyond, banyak orang-orang yang jauh lebih jago dibanding gue. At least gue coba kontribusi dari tempat yang mungkin gue paham sedikit lah, sedikit aja. Mas, karena ini movie juga ya, akhirnya kan mesti ada cerita yang dikembangkan gitu. Why you choose Mars gitu? Kenapa nggak bulan atau mungkin planet-planet yang lain juga? Karena ini jujur ya, gue mau terima kasih banget sama Mas Upi yang sudah memberikan kado istimewa pernikahan aku. Gue cuma bilang, gue pakai LED, gue cuma discuss ya sama laki gue, siapa yang bisa bikin bulan seril mungkin. Upi guava, merem dia Mas, dapet langsung. Nah, lu berarti gue langsung expect ya, lu akan menggambarkan Mars bagus banget Mas gitu. Dan kenapa lu milih Mars since the very beginning gitu? Karena Mars tuh mungkin possible. The idea of sci-fi movie kan adalah itu ya fiksi, tapi it sounds possible. Mars is the next moon kan sebenarnya kan. Sampai hari ini juga Mars itu masih banyak. Gue tuh suka sama gitu-gituan soalnya. Ya banyak ditemukan hal baru. Mars tuh akan jadi next koloni manusia bakal ke Mars. Mars tuh adalah planet yang paling mungkin saat ini paling mungkin kita taklukkan. Kan
isu tentang Mars ini sudah dari awal tahun 2005 ke belakang tuh udah mulai kesana, kayak next moon lah. Jadi ya nggak tahu, itu tuh kayak nggak gue pikirin 2 kali aja. Jadi bikin film kalau misalnya planet Pluto gitu, mungkin udah nggak ada kejauhan. ya? Udah bukan udah di-kick ya, bahkan udah bukan planet gitu. Tahun umur gue udah berarti Neptunus. Udah nggak diajakin dia Pluto. Ya kalau planet Namek juga kayak udah di beda kayak kejauhan. Paralel, gitu. Iya bener. Nggak yang berasa mungkin aja. Lagi pula it's not about Mars, tentang ceritanya bukan tentang Marsnya juga sebenarnya. Tentang ada seorang anak manusia dan robot gitu-gitulah. Oke. Ya, kita akan bahas itu nanti karena pasti Mas Upi akan datang lagi ke sini buat ngebahas filmnya kalau udah mau tayang gitu ya. Tapi gue penasaran satu hal. Berarti dirimu tuh tertarik sama teknologi juga ya Mas ya? Iya, kuliah gue tuh product design. Oke. Gue tuh dulu pengennya zaman dulu ya. Pengennya jadi product designer. Iya kan, bikin mobil, all I know gitu, nanya teman gue yang produk desain, lu tuh ngerjainnya apa? Dia ngasih contohnya simple, ngedesain produk ini atau ngedesain bungkus mie instan gitu. Di dunia nyata kuliahnya mah bikin mobil, bikin pesawat, bikin UFO gitu ya. Itu dia makanya akhirnya gue gak kerja produk karena pas kuliah tuh bikinnya keren, pesawat, bikin ngayalnya tuh wah. Pas di kehidupan dia kerja pilihannya bikin mebel doang. Udah deh, mending gue bikin film aja deh. Bisa bikin pesawat beneran gitu. Di film ya. Tapi mendesain sebuah film ibaratnya itu juga kan butuh skill yang lain karena nggak semua desain produk kemudian bisa membuat film juga gitu. Ini bentuk baru yang dirimu lakukan saat ini dan ternyata berhasil dengan ya music video yang dirimu bikin, iklan-iklan. Super excited banget. Oke, kapan targetnya film yang satu ini akan keluar nih Mas? Insya Allah sementara waktu ya, kita pembahasan internal tahun ini akan tayang. Oh really? Ya. Oke. Tapi mungkin di Q3, Q4 belum tahu. Ada apa pertimbangan dari Mahakarya Pictures yang pasti dia tahu lah tanggal-tanggal terbaik lah. Iya benar-benar ya. Gue sih hanya tugas saya bikin produk ya. Saya tidak ngurusin jual-jualan. Urusan tanggal baik biarkan mereka cari ke Gunung Kidul ya. Betul. Lihat tanggal baik, angkanya gitu bulat gitu-gitu. Saya nggak ikut-ikutan. Spill dikit mungkin. Cast-nya dan lain sebagainya yang bisa di-share mungkin Mas? Ya, cast-nya Messi Gusti sebagai pelangi, tokoh utama. Di situ ada Lutecia sebagai Pratiwi namanya. Kalau teman-teman mungkin inget ya, tahun 80-an Indonesia tuh pernah punya astronot Indonesia pertama, perempuan. Oh iya, Ibu Pratiwi Sudarmono. Iya, perempuan lagi ya. Ya ini namanya juga saya ambil dari itu salah satu berita di saat saya kecil nih nonton berita nih. Kita punya astronot cewek Indonesia lagi. Namanya Pratiwi. Itu wah, Indonesia keren banget sumpah. Itu yang masih gue inget saat bikin. Jadi gue kasih nama Ibu Pratiwi nama nice. Itu buat gue juga tribute to someone who inspired me so much. Ya, mungkin ribuan anak Indonesia saat itu ya pengen jadi astronot. Nih sama ada Rio Dewanto juga main. Gue merinding lo dengernya cerita kayak gitu. Oke. Karena Mas Upi itu gue ngedengerin Mas Upi itu kayak salah satu bukti bahwa don't forget to remain the children in yourself sih. Kayak lu tuh udah gede tuh nanti akan nyari ke belakang gitu. Waktu kecil tuh lu tuh terinfluence dengan apa gitu. Dan jangan sampai pas udah gede tuh si bocah dalam diri lu tuh kecil. Karena kalau enggak mungkin gak akan se-wide Mas Upi juga gitu imajinasinya gitu. Iya, gue bocah banget sih. Iya, harus gitu Mas. Kalau enggak lu gak akan bikin film kayak gini Mas. Ya gak? Kalau lo gak ngasih makan lo yang waktu kecil bahagia itu tuh gak akan ada ini semua kayaknya Mas ya. Ini salah satu gambarnya juga dari film ya? Iya, ini tuh kita baru gerilis tuh grab still dari kamera langsung, belum diapa-apain nih. Demi apa? Iya, kita syuting tuh selesai tanggal 24, ini dan dirilis tanggal 27. Jadi kita pick ada 6-7 gambar dari grab still. Dari ini mentah kamera apa adanya kok, nggak kita apa-apain. Yuk kita rilis yuk. Ya udah kita rilis. Ini fresh from kamera. Belum kita grading, belum kita apa-apain. Kalau cuma satu yang di kita ada berapa ya? Wah. Mas, kalau teasernya kira-kira bisa dimunculin bulan apa? Lagi-lagi saya nggak tahu. Trailernya juga belum bisa dibocorin. Belum tahu. Oke. All I can say is tugas gua adalah produksi finishing the product. Nanti in between mungkin schedule teaser, schedule apa. Mungkin dari pihak Mahakarya Pictures yang lebih tahu. Iya, karena gak sabar untuk melihat dalam bentuk videonya Mas. Kayak di spill 10 detik aja, 15 detik aja kayak Kita kayaknya setiap in a few weeks kita akan selalu rilis hal baru. Kita kan belum nge-reveal our characters, robot-robot.
Kita punya 6 karakter robot yang belum kita reveal. Nanti kayaknya bulan depan kita mau satu persatu nih. Dan itu bakal seru banget. Ini kan baru nge-reveal Grab Steel kan ya? Iya. Oh jadi memang bertahap ya kita sampai nanti hari hanya ya kan. Oh seru banget Detikers. Ini belum apa-apa nih ibaratnya. Lightingnya juga berarti susah banget dong ya. Karena kan belakangnya LED. Lo harus ngerti gak sih kayak. Iya. Actually kalau ngeliat syutingnya itu tim kecil. Bahkan orang lighting gue 1 orang. Serius. Kita pakai iPad. Gak mungkin. Bener-bener kita coba bener. Orangnya sedikit banget. Kayak syuting MV. Iya kayak MV. Iya kayak MV. Cuma tambahannya ada orang sound aja bedanya. Sama ada orang wardrobe make up yang lebih kompleks ya karena bajunya kan ribet. Iya, kita tuh lighting karena di studio kita pakai sistem lah, pakai iPad. Jauh lebih menyenangkan. Kita tiap hari nyanyi-nyanyi. Kita bahkan punya lagu soundtrack syuting, kita joget-joget dulu lah. Kita bangun suasana syuting sebegitu menyenangkannya kemarin. Kita tiap pagi senam pagi, serius. Senam pagi, setiap pagi, tiap mau take kita nyanyi-nyanyi. Kita jam 10 pagi baru kamera roll pertama, jam 8 malam kita rap. Kita pulang. Sehat banget ya. Sehat. Jam kerjanya juga work life balance banget loh. Ya itu dia, teknologi itu harusnya memudahkan. Ya itu yang coba kita apply ke sini. Tapi bukan soal mudahnya juga. Suasana ruang kreatif seperti apa yang kita butuhkan itu yang sebenarnya pengen gue hidupin sih. Kita ngerasa udah kelamaan kita diwarisi ruang kreatif yang stressful ya. Nggak tahu, saya mungkin generasi lama nih, saya ngerasain lah sebegitu stressfulnya bekerja di industri kreatif gitu, yang begadang-begadang, saling memaki di lokasi syuting itu adalah hal yang biasa. Itu yang nggak tahu, gue ngerasa kayak kalau kita mau lebih liar lagi di masa depan, kayaknya kita harus rubah deh. Nah, kultur itu ya. Dan teknologi is the only option. Kita bicara soal jam kerja, kita protes segala macam. Kalau nggak ada solusinya kan percuma. Maksudnya kita bicara jam kerja pengen normal, sekian jam syuting dan lain-lain. Tapi apa solusinya gitu? Karena kan suka nggak suka emang film itu kan bikin film susah, berat gitu bikin film. Nah kita coba ya itu dia memberikan apa ya usulan kali ya. Ini teknologi kayaknya bisa support deh. Nah kita coba di proyek kita sendiri gitu, jam kerja normal, jumlah kru juga sangat terbatas dan lain-lain gitu. Jam kerja normal di sini itu dalam artian yang sehat ya, maksudnya normalnya sehat. Karena di Indonesia normal bisa sampai pagi ketemu pagi. Nah itu dia, kita 2025 kita harus berubah. Dulu normalize dating again ya. Iya, gue lama, gue ngerasain betul kok syuting. Iya kan. Gue pernah syuting video klip dari datang ke lokasi syuting tuh jam 7 pagi, jam 6 pagi, pulangnya jam 9 pagi besoknya. Iya. Itu normal, semua orang bilang itu biasa, itu keren gitu. Sedangkan kayaknya nggak deh gitu. Iya benar-benar. Dan kemarin kan sempat ada sebuah petisi lah ya buat orang-orang pelaku, terutama kalau gue lihat tuh yang muda-muda masih yang mencoba memprotes itu. Tapi ternyata solusinya datangnya tetap dari yang senior juga ya, untuk membenahi itu semua. Ya nyumbang ide dikit lah, gitu. Bukan solusi juga. Kayak ayo perbaiki bareng-bareng gitu. Iya, karena emang harus berubah lah, kalau enggak gimana. Jujur ya, tapi kayaknya kita butuh waktu yang lebih banyak nih buat ngobrol sama Mas Upi. Karena tuh biasanya banyak banget pertanyaan di otak gue. Salah satunya gue pengen nanya, apakah 24 jam cukup untuk seorang Upi Gova ini? Karena kalau gue lihat kan gila yang lu kerjain, ya tadi seperti yang disampaikan, iya memang harus ada pengaturan waktu aja yang baik. Tapi kan dengan cara kerja dirimu yang dengan ide-ide gila, pasti kan biasanya kan industri kreatif tidurnya pagi dan dapat ilmunya malam ibaratnya. Wahyunya. Itu itu butuh waktu lebih lama lagi Mas Upi. Tapi karena waktu kita sangat terbatas, jadi sayang sekali kita harus mengakhiri momen yang satu ini. Please come back again. Undang lagi please. Iya. Nanti ya. Nanti kayaknya mungkin udah dengan ada teaser yang lebih panjangnya gitu ya. Dan nanti mungkin apakah Mas Upi udah bawa case-nya juga gitu. Itu kan lebih fun ya. Iya. Setiap minggu gak perlu. Perkembangan sampai mana Mas Upi ngeditnya gitu kan. Update nih, hari ini saya bangun agak pagi. Jadi ada my life ya. Vlog. Jadi vlog. Tapi terima kasih banyak Mas Upi udah menyempatkan datang ke sini. Terima kasih juga buat tim-timnya mungkin yang saat ini kayak aduh sutradara gue diambil ke Detik pagi lagi pagi-pagi. Enggak sorry banget, tapi mudah-mudahan habis ini bisa kembali lagi untuk bekerja kembali ke studio aja ya. Betul sekali. Detikers terima kasih banyak juga udah gabung sama kita hari ini. Kita tetap akan menemani Detikers semuanya dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siangnya. Dan jangan lupa sosial media kami di follow semua Detikers ya, @detikom di Instagram, di X dan juga di TikTok, sama di subscribe juga ke YouTube channel Detikom semuanya ya. Ini juga kalau mau lihat hasil kerjanya Mas Upi di follow aja Upi Gova ya. Sering banget tuh ngupload hasil kerjaan baru tuh, cuplikan-cuplikan kayak ini mau bikin apa lagi nih Mas Upi gitu. Itu seru banget. Udah di spill juga nggak Mas bocoran-bocoran kerjaan di Pelangi di Mars ini? Nggak boleh ya? Belum boleh.
Gak tahu deh. Jangan ada yang bocor, makanya dilihat aja ya. Pokoknya cek aja lah gitu. Lucu banget. Mas Upi, ya, sebagai anak dari industri kreatif, kita juga punya gerakan kreatif. Apa nih? Jadi kita punya tagline, detik pagi. Jangan tidur lagi. Kan Mas Upi ada koreo ini senam pagi-pagi. Senam pagi. Iya benar-benar. Benar. Ada satu gerakan yang paling diinget nggak? Enggak ada. Percuma saudara-saudara. 8x8 ya Mas ya. Ya gitu. Set. Nada. Oke, boleh. Detik pagi, jangan tidur lagi gitu. Oke, boleh. boleh. Siap Mas Upi? Siap. Detikers. Yang tengah-tengah, master. Yang master, iya. Detikers, sekarang ini hari Jumat, maka kita akan bertemu di minggu depan di hari Senin ya. Tapi jangan kemana-mana, Detik Pagi akan terus menemani. Dan kita akan kembali di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Waduh.